Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 316. Meskipun gulir bayangan pedang membelah cahaya berkembang perlahan, itu adalah salah satu teknik budidaya yang paling dapat diandalkan dan kuat di luar sana. Pikiran seseorang dapat memanipulasi bentuk energi pedang. Oleh karena itu, Hao Ren tidak hanya bisa membentuk formasi susunan pedang, tetapi dia juga bisa membuat rudal esensi. Bang! Rudal esensi ditembakkan dari tangan Hao Ren, menyapu daerah sekitarnya dan bergegas menuju pembudidaya tingkat Dui yang bernama Wang Hui. Energi pedang seukuran lengan itu seperti rudal besar yang akan menghancurkan Wang Hui. Hao Ren, yang melepaskan rudal esensi, tinggal di udara tanpa bergerak 1 inci. Ledakan. Pohon-pohon di sekitar lembah bergetar, dan dedaunan terus berjatuhan. Keempat pembudidaya tingkat Zen kesulitan berdiri diam. Kotoran dan lumpur mulai jatuh kembali ke tanah. Yang bisa mereka lihat hanyalah Wang Hui berbaring di tengah lubang yang dalam, sama sekali tidak sadar. Kedua palu besarnya dijatuhkan di kedua sisi tubuhnya, tenggelam dalam tanah. Keempat pembudidaya tingkat Zen benar-benar terkejut ketika mereka melihat pemandangan. Serangan kultivator tingkat Zen ini mengalahkan Wang Hui dan membuatnya pingsan. Pikir mereka. Hao Ren mendarat perlahan di sisi lubang yang dalam. Kultivator tingkat Dui lainnya tiba-tiba bergerak dengan kecepatan cahaya dan muncul di depan Hao Ren dalam sekejap. Dia mengambil Wang Hui dengan satu tangan dan memberinya pil esensi pengisian. Karena pertempuran telah berakhir, Hao Ren tidak ingin mengejar hal-hal lebih lanjut. Dia berbalik dan berjalan lebih dalam ke lembah ketika dia berencana untuk menemukan tempat untuk berlatih formasi dua naga. Tunggu. Kata pembudidaya tingkat Dui tiba-tiba. Hao Ren berbalik dan menatapnya. Kultivator tingkat Dui menyingkirkan Wang Hui dan berdiri. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan percaya diri, "Aku berani kamu untuk bertarung denganku juga." Mengusir, mengusir. Little White mulai berguling-guling dengan gembira di dalam kalung itu. Hao Ren bisa mengatakan bahwa aura pria ini berbeda dibandingkan dengan Wang Hui. Jika orang ini menyembunyikan esensi sifatnya, itu dilepaskan pada saat itu. Tingkat Dui. Itu sama dengan Naschen Soul Realm dari para pembudidaya manusia tingkat rendah. Itu juga ranah tempat para pembudidaya naga bisa berubah menjadi naga. Hao Ren memalingkan matanya ke Wang Hui yang sedang berbaring. Cahaya yang dimilikinya sekarang redup dan pucat. Aura tingkat kultivator Dui dan cahaya yang dipancarkannya tidak boleh berubah karena pingsan. Oleh karena itu, Hao Ren langsung menemukan alasannya. Wang Hui berusaha memamerkan keunggulannya di hadapan para petani tingkat rendah. Meskipun dia masih di level Gen, dia melakukan sesuatu untuk membuat cahayanya terlihat seperti seorang pembudidaya tingkat Dui untuk mendapatkan rasa hormat dari para pembudidaya berpangkat rendah. Itulah sebabnya Hao Ren dengan mudah mengalahkan Wang Hui hanya menggunakan formasi arai ular satu baris. Di sisi lain, pembudidaya ini memang mencapai level Dui. Auranya tidak bisa dipalsukan. Tidak seperti Wang Hui, dia adalah bintang muda dari klan naga elemen bumi Gunung Hui. Dia telah mencapai level Zen pada usia 6 tahun, Gen level pada usia 10 tahun. Dia sekarang berusia 20 tahun dan sudah mencapai level Dui. Dia tinggal di pegunungan yang dalam dan dibimbing oleh selusin penatua pada saat yang sama. Dalam beberapa hari terakhir, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk meninggalkan gunung dan mengunjungi sepupunya, Wang Hui, di East Ocean City. Sepupunya ingin menunjukkan prestise di dalam kota dan membawa beberapa pembudidaya berpangkat rendah ke dojo seni bela diri untuk pertandingan, namun, dia tidak berharap akan tersingkir oleh seorang pembudidaya tingkat Zen. Tidak peduli seberapa kasar atau sombongnya Wang Hui, dia masih sepupunya. Mereka berasal dari klan naga unsur bumi yang sama, dan mereka berdua berasal dari Gunung Hui. Dipukul oleh naga elemen air tanpa ampun, itu benar-benar tak tertahankan. Wah! Kekuatan naga unsur bumi ini tiba-tiba muncul. Seluruh lembah dipenuhi dengan kekuatan, dan menyebar dari pembudidaya tingkat Dui sejati, Wang Xi, ke semua arah. Semua daun yang jatuh tersapu oleh kekuatan yang kuat, dan langsung mengenai perbatasan formasi susunan pertahanan yang melindungi lembah ini. Keempat pembudidaya tingkat Zen terlalu takut untuk tetap dekat. Mereka berlari sejauh mungkin ke hutan untuk menyaksikan pertarungan ini. Wang Hui, yang baru saja minum pil pengisian esensi, akhirnya terbangun dengan pusing. "Kamu harus pergi lebih jauh dari sini." Wajah Wang Xi menjadi gelap saat dia berkata kepada Wang Hui.
Sepupu, bantu aku memberinya pelajaran. Saat Wang Hui menyadari bahwa tipuan tingkat Dui-nya telah terungkap, dia berkata kepada Wang Xi dengan marah. Status tingkat Dui yang membuatnya mendapatkan tempat yang luar biasa di antara lingkaran pembudidaya muda di University of Foreign Studies. Sekarang kekuatannya yang sebenarnya telah terungkap, bagaimana dia akan menghadapi semua orang di sekolahnya. Wang Xi mengabaikannya dan menatap Hao Ren dengan dingin. Minta maaf pada sepupu kecilku, dan aku akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Ekspresi Hao Ren setenang biasanya, dan energi pedang di tangannya bersinar lebih terang dan lebih cerah. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah bertarung melawan seorang pembudidaya tingkat Dui sebelumnya. Ketika dia menggunakan semua kekuatannya beberapa saat yang lalu dan berpikir bahwa dia bisa menahan Wang Hui sedikit lebih lama, ternyata Wang Hui adalah penipu. Tentu saja, tidak mungkin dia akan meminta maaf kepada Wang Hui. Wang Hui menggosok wajahnya saat dia dengan enggan berdiri di puncak bukit yang jauh. Tiba-tiba, hanya dua orang yang tersisa di lembah terbuka, Hao Ren dan Wang Xi. Hanya dari perspektif kekuatan kultivasi mereka, Hao Ren telah membuka 65 acu poin, dan Wang Xi, yang sudah di level Dui, sudah memiliki setidaknya 232 bukaan. Hao Ren setara dengan kultivator rilem formasi inti tingkat rendah, dan Wang Xi sama dengan kultivator Nas Chen Sol rilem tingkat rendah. Mengaum. Little White dilepaskan dari kalung Hao Ren. Pada saat Little White mendarat, itu telah berubah menjadi singa salju yang agung. Wow, wow. Mata Little White terbuka lebar saat melihat ke bawah dan menatap Wang Xi dengan jera. Jadi, ada binatang buas yang membantu kamu bertarung. Aku akan bertarung dengan tangan kosongku. Sekarang, aku akan menggunakan senjata aku. Meskipun Wang Xi berbicara dengan cara yang dingin, matanya mengungkapkan kepercayaan diri yang tinggi terhadap dirinya ketika pedang panjang hitam tumbuh dari telapak tangannya. Wang Xi selalu menjadi sumber kebanggaan pada klan naga elemen bumi Gunung Wui karena ia tidak pernah dikalahkan dalam semua jenis kompetisi. Jika sepupunya, Wang Hui, dikalahkan oleh naga unsur bumi, itu akan baik-baik saja. Namun, karena naga elemen air tingkat Zen mengalahkan Wang Hui, dia merasa seperti kebanggaan naga elemen bumi terluka, dan dia harus mendapatkannya kembali. Meskipun ada sejumlah besar naga unsur air, naga unsur bumi juga tidak mudah dipusingkan. Karena alasan itu, Wang Xi mulai bergerak. Sebuah afterimage muncul di tempat dia berdiri, dan pedang hitam itu berubah menjadi garis hitam saat memotong ke arah Hao Ren. Bao. U.P. Tanggal oleh Boxnovel.com. Suara gemetar bumi dibuat. Hao Ren mundur beberapa langkah saat darah mulai mengalir deras di dadanya. Meskipun formasi susunan pedang sangat kuat, pertarungan sebenarnya berbeda dari memerintah dan menampilkan energi pedang dengan anggun. Setelah berbalik, Wang Xi menebas Hao Hao dengan pedang hitamnya. Tong! Energi pedang Hao Ren bertabrakan dengan pedang hitamnya lagi. Bahkan dengan tubuhnya yang diliputi petir surgawi dan dilatih oleh teknik tinju yang mendasar, ia masih tidak tahan menanggung pukulan, dan kakinya menciptakan dua lubang yang dalam di tanah dan hampir membuatnya jatuh. Wah! Bersamaan dengan itu, pedang hitam mengubah arahnya dan menebas ke pinggang Hao Ren. 3 gerakan pedang dilakukan sekaligus. Penting untuk mengetahui bahwa Wang Xi ini, yang memiliki harapan peremajaan klan naga elemen bumi Gunung Wui, menghabiskan 90% waktunya untuk berlatih di pegunungan. Keterampilan pedangnya bahkan lebih baik daripada Su Han. Little White membentuk bola api di dalam mulutnya dengan cemas. Namun, tidak tahu kemana harus membidik. Karena Hao Ren dan Wang Xi terlibat dalam pertempuran jarak dekat, Little White tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat pedang hitam hendak mengiris pinggang Hao Ren, 10 energi pedang tiba-tiba muncul secara vertikal dan memblokir pedang. Gulir bayangan pedang membelah cahaya membentuk energi pedang dengan esensi alami seseorang. Secara teori, Hao Ren bisa melepaskan energi pedang dari setiap pori di tubuhnya. Tong, 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 tong. Pedang hitam Wang Xi langsung memotong 10 energi pedang yang lemah. Bang! 2 energi pedang abu-abu muncul di bawah kaki Hao Ren dan mengangkatnya saat dia mulai terbang. Wang Xi sedikit terkejut. Namun, dengan kekuatan level Dui, ia tidak perlu bergantung pada item eksternal untuk terbang. Dia terbang ke udara dan mengejar Hao Ren seperti meteor. Little White! Teriak Hao Ren. Little White, yang memahami Hao Ren dengan sangat baik, melompat ke udara dan mengangkat Hao Ren lebih tinggi dengan punggungnya. Wang Xi melewatkan tusukannya, jadi dia mengubah arahnya di udara dan menembakkan energi pedang dengan pedang hitam.
Mengaum. Little White meludahkan bola api dari mulutnya segera. Semua orang di lembah merasakan gelombang panas ketika daun-daun di lembah itu terbakar dalam sekejap. Pada saat inilah Haoren melepaskan semua energi pedangnya pada saat yang sama. Semua 160 energi pedang membentuk formasi dua naga. Dengan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan formasi arai ular satu garis, energi pedang berubah menjadi dua naga saat mereka berlari keluar dari air dan menuju Wangxi. Pedang hitam Wangxi menembak hampir 100 energi pedang hitam, tetapi Haoren masih memiliki lebih. Seiring dengan bola api Little White, kekuatan yang menghancurkan bumi bergegas menuju Wangxi. Formasi susunan pedang langsung menembus pertahanan Wangxi dan langsung menghantam gunung di belakangnya. Boom, boom. Bukit-bukit di kedua sisi lembah mulai runtuh, dan formasi susunan pertahanan yang melindungi lembah ini mulai bergetar. Wangxi tertiup ke belakang oleh kekuatan formasi dua naga. Dia akhirnya menenangkan diri dengan menusuk pedangnya ke sisi bukit. 5 pembudidaya, termasuk Wang Hui, semuanya terperangah. Bukan hanya karena mereka melihat kekuatan seorang pembudidaya tingkat Dui, tetapi juga karena seorang pembudidaya tingkat Zen mampu bertarung satu lawan satu dengan pembudidaya tingkat Dui. 160 energi pedang melayang-layang di udara, dan Little White memutar kepalanya dan menatap Wangxi dengan marah. Wang Hui, yang bersembunyi di balik puncak bukit yang baru saja roboh, melihat energi pedang 160 berkilau dan benar-benar ketakutan. Haoren menahan sedikit kekuatannya ketika dia melawan Wang Hui. Jika dia melepaskan 160 energi pedang, 10 Wang Hui bahkan tidak bisa mengalahkannya. Tidak sulit untuk mengendalikan pedang tetapi mengendalikan 160 energi pedang yang terbuat dari 5 esensi unsur yang berbeda adalah sulit. Kekuatan mental dan kekuatan yang kuat diperlukan untuk mengelola semua 160 energi pedang pada saat yang sama. Penggarap biasa hanya bisa menutup mata dan menghadapi kematian mereka ketika 160 energi pedang terbang ke arah mereka pada saat yang sama. Dua pembudidaya perempuan tingkat Zen tidak bisa tidak kagum dengan sikap heroik Haoren saat ia mengendarai singa salju dan mengendalikan banyak energi pedang. Dibandingkan dengan Wang Hui, yang merupakan pembudidaya tingkat Dui palsu, Haoren tampak lebih seperti pangeran menawan mereka saat ini. Mengalahkan seorang pembudidaya tingkat Gen dengan satu serangan dan seorang pembudidaya tingkat Dui dengan beberapa gerakan. Memotong. Itu pada saat ini ketika semuanya tampaknya telah beres. Cahaya hitam tiba-tiba menusuk tanah langsung di bawah Haoren dan Little White dan melesat ke atas. Ding! Ujung pedang yang dingin muncul di depan dahi Haoren. Kamu dikalahkan, Wangxi mengumumkan dengan dingin. Mantel perlahan jatuh dari sisi bukit. Kedinginan. Dingin yang ekstrim. Ini adalah pertama kalinya Haoren merasa kematian begitu dekat dengannya. Beberapa inci lebih dekat dan dahinya bisa ditusuk oleh pedang tajam. Pedang hitam ini terbuat dari sepotong batu aneh yang berasal dari kaki Gunung Kunlun. Itu mengusir air, api, dan kilat surgawi. Kualitasnya bahkan lebih baik daripada pedang giok putih Suhan. So, Wangxi memasukkan pedang hitamnya kembali ke tubuhnya. Jadi, kamu adalah inspektur pendamping. Dia melihat sekilas ke dahi Haoren dan melambai ke arah bukit. Mantel itu kemudian tersedot ke tangannya, dan dia sedikit memutar-mutar di udara ketika mantel itu meluncur ke tubuhnya. Naga unsur bumi berbakat dalam bepergian di bawah tanah. Wangxi menyamarkan dirinya dengan teknik split selama pertempuran. Dia pergi diam-diam di bawah Haoren dan mengalahkannya dengan terkejut. Haoren menempatkan energi pedangnya di sekelilingnya kecuali tanah tepat di bawahnya. Merayu. Ekspresi memprovokasi Wangxi memicu Little White. Itu siap untuk melemparkan dirinya sendiri ke Wangxi setelah melambaikan cakarnya, tapi Haoren menghentikannya dengan memegang bulu-bulunya. Haoren enggan mengakui kekalahan, tetapi itu tidak mengubah apapun. Dia akan menjadi orang mati jika ini benar-benar pertempuran hidup dan mati. Itu adalah kenyataan brutal yang tidak ia alami. Akan sangat membosankan jika semua inspektur dalam sistem berada pada level kamu. Wangxi melihat Haoren dengan dingin lagi saat dia perlahan-lahan menyingkirkan aura level Dui. Beberapa pembudidaya tingkat Zen di dekatnya merasa sedikit lega. Tekanan yang diciptakan Wangxi selama pertempuran sudah cukup untuk mencekik mereka. Semakin tinggi tingkat yang dimiliki seorang pembudidaya naga, semakin sulit untuk maju. Itu mudah untuk mencapai level Zen, tetapi hanya beberapa kultivator yang bisa mencapai level Dui, yang menyamai Naschen Soul Realm tingkat rendah. Khususnya, di klan naga elemen air, seorang pembudidaya tingkat Dui dapat dengan mudah menjadi penatua di klan sungai, uap, atau naga danau yang lebih kecil.
Hao Ren tetap diam di punggung Little White. Aku akan menghadiri ujian umum di kuil Dewa Naga tahun ini, dan aku tidak akan meremehkanmu jika aku melihatmu di sana. Setelah mengatakan itu, Wang Xi menoleh ke Wang Hui dan berkata, ayo pergi. Wang Hui berlari ke Wang Xi dan mengikutinya ke arah teleportasi. 4 pembudidaya tingkat Zen lainnya menyadari perubahan situasi dan mengikuti mereka juga. Melolong. Little White meludahkan bola api lain, mengubah pohon tidak jauh dari mereka menjadi abu segera. Little White ingin menggigit leher Wang Xi. Namun, itu belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Hao Ren berbalik perlahan untuk melihat Wang Xi saat dia pergi. Dia masih diam. Secara teoritis, semua pembudidaya naga memenuhi syarat untuk menjadi inspektur kuil Dewa Naga. Ada serangkaian ujian yang harus diambil untuk menjadi inspektur, dan ujian itu diadakan setiap tahun. Beberapa pembudidaya akan mendaftarkan diri dalam ujian. Beberapa direkomendasikan oleh pasukan lokal. Yang lain, seperti Hao Ren, menjadi inspektur pendamping terlebih dahulu sebelum inspektur resmi merujuk mereka. Ada 2 bagian ujian. 1 ujian tertulis dan 1 ujian tempur. Ujian tertulis tidak sulit, dan orang bisa lulus jika mereka akrab dengan informasi dasar suku naga serta semua peraturan suku. Itu adalah ujian tempur yang lebih kompetitif. Semua jenis master dari tingkat Zen hingga tingkat Qian akan berkumpul di kuil Dewa Naga, dan hanya 10 peserta teratas yang akan menjadi inspektur resmi setelah pertempuran sengit. 40 dari mereka selanjutnya akan menjadi inspektur pendamping. Beberapa waktu yang lalu, Su Han melewati ujian dan menjadi inspektur resmi sebagai master tingkat Kun. Karena status dari 4 klan naga laut mirip dengan kuil Dewa Naga, anggota inti mereka tidak tertarik dengan ujian ini. Namun, untuk klan naga lainnya, semakin banyak inspektur yang mereka miliki di kuil Dewa Naga, semakin tinggi mereka dianggap. Meskipun inspektur mengklaim tidak memihak ketika mereka berurusan dengan masalah untuk kuil Dewa Naga, mereka selalu memiliki bias. Misalnya, karena Su Han dibesarkan di Istana Naga Lautan Timur, ia selalu mudah dalam semua urusan Istana Naga Lautan Timur. Wang Xi adalah elit yang dilatih oleh klan naga elemental bumi dari Gunung Wui. Mereka berharap dia bertarung sepanjang ujian inspektur tahun ini dan menjadi inspektur resmi. Tingkat Dui. Hao Ren bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan energi pedang, menebang pohon dengan lancar. Meskipun mereka hanya satu wilayah yang terpisah, Hao Ren dan Little White bahkan tidak dapat merusak rambut Wang Xi dengan semua kekuatan mereka digabungkan. Pasti bukan perasaan yang menyenangkan ketika seseorang mengarahkan pedangnya yang dekat ke dahi kamu. Kekuatan. Semuanya menjadi kuat. Ledakan. Array teleportasi menyala lagi. Penatua Sun dalam setelan tangnya berdiri di atas barisan, dan dia dengan cepat berjalan menuju lembah. Sesingkat dia tampaknya sangat mampu. Penatua Sun. Hao Ren tersenyum malu saat dia berjalan. Dia tersenyum pada Hao Ren. Bagus sekali, Gongzi Hao. Hao Ren melihat sekeliling dan menjadi lebih malu. Aku tidak membicarakan ini, Penatua Sun meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata, aku sedang berbicara tentang kerusakan di Istana Naga Lautan Barat. Oh. Hao Ren terkejut dengan perubahan topik yang tiba-tiba. Berita tentang kamu dan Little Daoist Zen menghancurkan setengah dari West Dragon Palace keluar. Semua pihak tercengang oleh berita itu. Penatua Sun sedikit menghela nafas. Hao Ren merasakan pentingnya topik ini, jadi dia fokus pada apa yang Penatua Sun katakan. Benar saja, Penatua Sun terus berbicara, seluruh suku naga telah membicarakan hal ini hari ini, terutama klan naga elemen air kita. Beberapa klan sungai dan danau naga sudah mulai berkomunikasi, membahas bagaimana cara mengatasi situasi ini. Mengatasi situasi. Hao Ren bingung. Kamu dan Little Daoist Zen bahkan menghancurkan Istana Naga Laut Barat. Tidak ada yang merasa aman di rumah lagi. Jika Little Daoist Zen memiliki cukup minat di dalamnya, ia bisa merampok Samudra Selatan setelah Samudra Barat. Kemudian, dia bisa pergi ke depan dan membakar Istana Naga Danau Dongting, Penatua Sun melanjutkan. Hao Ren mulai mengerti. Zen Chongming menghancurkan setengah dari Istana Naga Lautan Barat dalam kemarahan, sehingga klan naga lainnya terhalang oleh bahaya potensial. Jika beberapa kelompok mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan gagasan bahwa Samudra Timur ingin menaklukkan setiap klan naga lainnya, banyak pasukan akan mengambil tindakan pencegahan terhadap Samudra Timur. Itu akan menempatkan Laut Timur dalam situasi yang terisolasi. Tidak pernah terjadi pada Hao Ren bahwa kerusakan yang dia dan Zen Chongming disebabkan untuk Istana Naga Laut Barat akan menempatkan Samudra Timur dalam banyak masalah.
Alih-alih memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil wilayah dan sumber daya klan naga Laut Barat, klan naga Selatan dan Utara membentuk aliansi dengan klan naga Laut Barat melawan Istana Naga Lautan Timur. Kekuatan kecil lainnya juga dikelompokkan satu sama lain. Mereka masing-masing membentuk aliansi sebelum klan naga Lautan Timur dapat berkembang dengan cepat. Berkelahi dengan West Dragon Palace saat ini akan membuktikan ambisi liar dan konspirasi Laut Timur. Namun, jika Samudra Timur mundur dan membiarkan mereka bekerja sama, klan akan kehilangan hubungan dengan banyak kekuatan kecil dan merusak hubungan dengan beberapa kekuatan utama lainnya, menempatkan mereka ke sudut yang mati. Penatuasun berpikir sebentar ketika dia melihat wajah kerut Haoren. Dia menghibur, Gongzi Hao, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Istana Naga Laut Barat tidak akan bisa pulih dalam 30 hingga 50 tahun, dan itu adalah hal yang baik bagi kami. Namun, alih-alih dikubur dengan itu, kita perlu menjaga status kita. Hanya ada dua cara untuk menyelesaikan situasi ini. Pertama, kita dapat menyerukan konferensi suku naga awal dan menyatakan sikap kita. Kedua, jika kita bisa mendapatkan Grandmaster Realm Naga Langit dalam waktu 1 tahun dan benar-benar melampaui kekuatan dari 3 klan naga laut lainnya, maka ini tidak akan menjadi masalah. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa Tuan Ketiga gagal dalam kesengsaraan petir. Nyatakan sikap kita. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Haoren. Penatuasun ragu-ragu selama beberapa detik sebelum akhirnya dia menjawab, untuk menyatakan bahwa kita tidak bermaksud menyebabkan kerusakan. Dan jika kita harus menghela napas, tolong perlakukan Si dengan baik. Bab 318. Haoren tidak mengerti kata-kata Penatuasun. Ketika dia hendak bertanya lagi, Penatuasun kembali ke topik pertama. Gongzi Hao, dengan siapa kamu bertarung? Seorang pembudidaya tingkat Dui dari klan naga elemental bumi. Apakah kamu tahu sesuatu tentang dia, Penatuasun? Tanya Haoren. Apakah dia seorang kultivator muda? Tanya Penatuasun. Ya, sekitar 20 atau lebih. Dia harusnya naga elemen bumi dari Gunung Wui. Namanya adalah Wang Xi. Memang kultivator tingkat Dui, jawab Penatuasun segera. Jaringan intelijen Penatuasun adalah salah satu senjata yang kuat dari klan naga Lautan Timur, dan informasi tentang anggota elit muda dari klan naga Gunung Wui adalah bagian dari data intelijennya karena pemuda itu sekarang berada di East Ocean City dan berlatih di dojonya. Dia tidak berharap bahwa Haoren akan bertarung dengannya. Jika Penatuasun tidak merasakan getaran formasi susunan, dia tidak akan datang ke lembah untuk menyelidiki situasi secara langsung. Melihat keheningan Haoren, Penatuasun melanjutkan, dia adalah seorang bintang di bumi elemental Dragon Clan. Dia telah mencapai level Dui di usia muda dan memiliki harapan terbesar untuk mencapai level Qian. Haoren tahu bahwa para master di tingkat Qian dan tingkat Kun di suku naga sebagian besar adalah lansia yang berusia ratusan tahun. Su Han adalah pengecualian langka. Qin Shao yang tampak muda, tapi dia jauh lebih tua dari Su Han. Wang Xi memang jenius yang telah mencapai tingkat Dui di awal usia 20-an dan karenanya memiliki prospek yang bagus. Klan naga elemen air memiliki 4 cabang, aliran, sungai, danau, dan lautan, dan ia memiliki jumlah pembudidaya terbesar dan secara alami paling banyak tingkat Qian dan Kun. Sebaliknya, anggota gabungan klan naga unsur logam, kayu, api, dan bumi tidak dapat mengungguli 4 istana naga laut. Semakin banyak penanam tingkat Qian dan Kun yang memiliki klan naga, semakin banyak rasa hormat yang mereka dapatkan. Sebagai anggota inti dari Istana Naga Lautan Timur, Haoren telah melihat banyak tetua tingkat Qian dan Kun dan tidak menemukan mereka langka. Tetapi pada kenyataannya, mereka semua adalah master tingkat Qian dan tingkat Kun di East Ocean City. Hanya 4 istana naga lautan yang memiliki lebih dari 100 master tingkat Qian dan Kun yang setara dengan Naschen Soul Realm tingkat atas. Kelompok terbesar kedua tingkat Master Qian dan tingkat Kun adalah klan naga logam Essence. Itulah sebabnya naga unsur bumi ini yang telah mencapai tingkat Dui pada usia 20 membawa harapan Gunung Wui dan bahkan seluruh klan naga unsur bumi. Dia akan menghadiri ujian umum Dragon God Palace tahun ini, kan? Tanya Haoren pada Penatuasun. Itu mungkin. Su Han memilih untuk memasuki sistem inspektur untuk terobosan dari tingkat Kun ke tingkat Qian. Istana Dewa Naga memiliki banyak koleksi gulungan budidaya rahasia dan dengan demikian memberikan lebih banyak informasi dan peluang pelatihan. Sumber daya yang dimiliki Istana Dewa Naga mungkin telah melampaui klan naga Lautan Timur kita, kata Penatuasun. Haoren mengangguk.
Meskipun Su Han diadopsi dan dibesarkan oleh Penatua Xingyue, dia masih orang luar dan tidak bisa menjadi anggota inti dari klan Naga Lautan Timur. Dengan demikian, dia tidak memiliki akses ke teknik budidaya top. Itulah sebabnya dia memasuki Istana Dewa Naga dan menjadi inspektur. Keempat Istana Naga Laut adalah pemain besar dengan sumber daya yang melimpah, dan Raja Naga yang lebih kecil dari danau dan sungai harus meminjam gulungan teknik dari mereka. Pasukan naga tanpa akses ini tidak punya pilihan selain bertarung untuk menjadi inspektur. Baik, aku mengerti. Hao Ren melemparkan Little White ke dalam kalungnya sebelum berjalan ke barisan teleportasi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh dahinya. Dia merasakan sesuatu yang basah. Dia kemudian menurunkan tangannya dan melihat sedikit darah merah di jarinya. Wang Xi telah menghentikan pedangnya pada saat yang paling penting, tetapi ia masih meninggalkan luka simbolis di dahinya. Luka di dahinya berada di tengah tanda api 3 emas yang menandakan bahwa Hao Ren adalah inspektur pembantu. Itu adalah tindakan kecemburuan dan tantangan. Di mata Wang Xi, Hao Ren hanya seorang pembudidaya tingkat Zen yang tidak signifikan, tetapi ia telah memperoleh posisi sebagai inspektur pembantu hanya karena ia adalah anggota Samudra Timur. Demikian juga, hanya 4 istana naga laut yang memiliki teknik arai pedang yang kuat. Namun, dia tidak peduli tentang posisi Hao Ren sebagai inspektur pembantu karena dia percaya bahwa dia bisa mengalahkan Hao Ren dalam pertempuran di Dragon God Palace. Wang Xi, Hao Ren menggumamkan nama pembudidaya tingkat Dui dan menggosok jejak darah di ujung jarinya, merasakan sedikit rasa sakit di dahinya. Kekuatan. Kuncinya terletak pada kekuatan. Level Zen ada di bagian bawah suku naga. Bahkan seorang pembudidaya tingkat Dui bisa meremehkan Hao Ren yang memiliki gelar inspektur pembantu. Bahkan dalam sistem inspektur, yang dengan kekuatan tertinggi berbicara paling keras. Di tingkat Qian, Su Han tidak perlu berbicara, dan inspektur lain akan memberi jalan padanya. Alasan bahwa klan Naga Lautan Barat begitu sombong dan agresif menuju Istana Naga Lautan Timur adalah karena memiliki jumlah penatua terbesar yang berada di tingkat Qian dan Kun di antara keempat Istana Naga Laut. Hao Ren mengepalkan tangannya dan memutuskan untuk mempercepat proses kultivasinya. Peningkatan ketinggian adalah penting, tetapi pengalaman pertempuran juga penting. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan pergi ke ujian umum Dragon God Palace dan menang. Hao Ren melangkah ke susunan teleportasi dan kembali ke pusat kota dojo sebelum naik bus ke sekolah untuk kelas sore. Wang Xi bisa berkultivasi sepanjang tahun di kedalaman gunung, tetapi Hao Ren harus tinggal di kota. Dia harus menemukan cara yang lebih efisien untuk mengangkat kerajaannya. Ren, kemana saja kamu? Aku telah mencari kamu tetapi tidak dapat menemukan kamu di mana saja. Huang Jianfeng berjalan mendekat dan melemparkan lengannya ke bahu Hao Ren, berteriak padanya. Aku menjalankan tugas keluar dari sekolah, dan koneksi ponsel aku buruk, kata Hao Ren. Duduk di barisan depan, Xie Yujia kembali menatap Hao Ren dengan penasaran. Dia ingin pergi ke perpustakaan dengannya tetapi tidak bisa menghubungi dia. Malam ini, kita akan pergi ke KTV. Maukah kamu bergabung dengan kami? Huang Jianfeng mengguncang bahu Hao Ren dan bertanya. Aku tidak bisa. Aku sibuk malam ini. Hari ini adalah hari ulang tahunku, dan aku membayar. Huang Jianfeng terus mengguncangnya. Baik, baik. Aku akan pergi menggantikannya. Xie Yujia berdiri dan berkata dengan cepat. Terkejut, Huang Jianfeng segera merilis Hao Ren. Baik, baik. Tapi Malina perlu datang juga. Xie Yujia menarik Malina. Baik. Oke. Dengan 2 gadis bergabung dengan mereka, Huang Jianfeng melepaskan Hao Ren sepenuhnya. Xie Yujia adalah pacar Hao Ren, dan mereka tidak akan pernah memiliki pikiran buruk. Namun, akan ada suasana berbeda dengan gadis-gadis bergabung dengan mereka. Pada saat ini, tidak ada yang memikirkan Hao Ren yang tidak bisa bernyanyi dengan baik. Jangan khawatir. Kamu bisa pergi dan mengajar ziarah malam ini. Xie Yujia memandang Hao Ren dengan lembut dan berbisik. Bab 319. Xie Yujia adalah pacarmu, jadi dia bisa pergi untukmu jika kau tidak bisa melakukannya. Orang-orang yang akan merayakan ulang tahun Huang Jianfeng bertengkar setelah melihat Xie Yujia mengajukan diri untuk pergi ke tempat Hao Ren. Hao Ren tidak ingin mengabaikan persahabatannya dengan mereka. Namun, ia harus pergi ke tempat Zhao Yanzi untuk melihat di mana letak situasinya. Aku akan kembali jika aku punya waktu, kata Hao Ren. Xie Yujia sedikit mengangguk ke arah Hao Ren, mengatur pikirannya dengan nyaman. Apa yang kamu perdebatkan? Waktunya kelas.
Profesor Botak Zhang berjalan ke ruang kelas dengan buku-buku di tangannya. Kelas tiba-tiba tenang dan bersiap-siap untuk pelajaran. Setelah kelas, Huang Jianfeng dan yang lainnya menuju ke Hongji Square untuk makan malam, dan Xie Yujia pergi bersama dengan Malina. Malina sudah dekat dengan mereka sejak perjalanan ke kota Sinan terakhir kali. Karena itu, dia terus mengobrol dengan mereka dan tidak merasa canggung. Hao Ren pergi ke halte bus untuk mengambil bus langsung ke rumah Zhao Yanxi. Para pengawas diizinkan untuk melakukan perjalanan bebas di langit, tetapi itu bukan ide yang bijaksana untuk terbang karena ini adalah masalah pribadi. Pada saat dia turun dari bus dan berjalan ke rumah Zhao Yanxi, tepat pukul 5. Zhao Hongyu sedang memasak di dapur, dan Zhao Guang dan Zhao Yanxi belum kembali. Biasanya, mereka akan kembali sekitar 25, sehingga Hao Ren bisa menghabiskan 20 menit ini membantu Zhao Hongyu dengan pekerjaan rumah. Bibi, Hao Ren berjalan ke dapur. P. Tanggal oleh boxnovel.com. Kamu di sini, Ren. Zhao Hongyu tersenyum pada Hao Ren. Dia menggulung lengan bajunya dan mulai membilas sayuran di samping Zhao Hongyu. Karena sayuran membutuhkan waktu lebih sedikit untuk memasak dan menjadi dingin dengan cepat, dia biasanya menyiapkannya pada akhirnya. Ketika sayuran sudah matang, hidangan daging di atas kompor juga sudah siap. Saat itulah Zhao Yanxi dan Zhao Guang akan tiba, dan mereka semua bisa langsung makan malam. Semua ini dengan hati-hati dijadwalkan oleh Zhao Hongyu ketika dia pergi berbelanja bahan makanan di muka. Hao Ren berpikir tentang betapa menyenangkan hidupnya di masa depan jika Zhao Yanxi setengah berbudi luhur sebagai ibunya. Keduanya bekerja bersama tanpa diragukan lagi mempercepat kecepatan. Zhao Hongyu tidak hanya seorang arsitek top tetapi juga seorang juru masak yang hebat. Seluruh proses memasaknya sehalus dan seanggun pertunjukan. Bu, aku kembali. Suara Zhao Yanxi yang jernih dan merdu datang dari ruang tamu. Dia berlari ke dapur mengepul dan menyadari bahwa Hao Ren sudah ada di sana. Dia mendengus padanya. Dia mengundang Hao Ren untuk makan malam pada hari Minggu malam ketika mereka meninggalkan studio Zhao Hongyu, tetapi Hao Ren tidak menerima undangan itu. Pergi, cuci tanganmu sekarang setelah kembali. Beristirahat sebentar di ruang tamu dan tunggu ayahmu. Makan malam akan siap sebentar lagi. Zhao Hongyu mencubit hidung kecil Zhao Yanxi dan berkata dengan cinta. Oh. Zhao Yanxi berlari keluar seperti burung dengan seragam sekolahnya yang berwarna biru langit. Hao Ren membantu Zhao Hongyu dan meletakkan piring di atas meja makan. Pintu terbuka tiba-tiba, dan Zhao Guang masuk dengan tasnya. Dia melepas mantelnya dan menggantungnya di gantungan di samping pintu. Ayah! Zhao Yanxi berteriak riang. Kemudian, dia langsung menutup mulutnya ketika dia melihat ekspresi suram Zhao Guang. Bersiaplah untuk makan malam, Zhao Hongyu menyekat tangannya dan berkata dengan lembut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhao Guang berjalan ke meja makan dan duduk di ujung meja. Zhao Yanxi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa ragu-ragu, dia berjalan ke meja makan dengan malu-malu dan duduk di samping Hao Ren. Dari pengalamannya, dia bisa tahu bahwa ayahnya mungkin kesal dengan beberapa masalah yang disebabkannya. Tetapi setelah mengingat beberapa hari terakhir, dia merasa telah berperilaku cukup baik. Mungkinkah ayah mengetahui tentang kita menyelinap ke surga kelima? Pikirnya. Zhao Yanxi sedikit menoleh ke Hao Ren, menanyakan informasi lebih lanjut dengan hati-hati. Namun, Hao Ren tampak sangat tenang dan kaku, yang membuatnya kesal. Dia menginjak keras kaki Hao Ren di bawah meja. Dia berpikir dalam hati dengan sedih, kami pergi ke surga kelima bersama. Kita berdua harus dalam kesulitan untuk itu. Kenapa kamu begitu tenang? Tetapi dia tahu bahwa jika dia menyebabkan masalah dengan orang lain, Zhao Guang akan selalu memarahinya lebih dalam banyak kasus. Zhao Yanxi mengambil sumpitnya dengan hati-hati, menunggu Zhao Guang mengatakan sesuatu. Makan dulu. Jika ada masalah, kita akan membicarakannya setelah makan malam. Zhao Hongyu meredakan situasinya. Zhao Guang mengambil sumpitnya, berpikir sebentar, dan meletakkannya kembali. Tidak ada yang berani mulai makan karena dia meletakkan sumpitnya. Zhao Yanxi khawatir. Dia dengan gugup meletakkan sumpit ke bawah dan melihat ke ibunya, mencari bantuan. Meskipun Zhao Guang selalu terlihat serius di rumah, ini adalah pertama kalinya dia seserius ini. Zhao Hongyu mengabaikan Zhao Yanxi. Dia menahan napas dan menatap Zhao Guang dengan tenang. Zhao Guang batuk keras. Aku akan mengaku, ayah, Zhao Yanxi berkata dengan cepat, aku seharusnya tidak pergi ke surga kelima.
Aku seharusnya tidak meminta Haoren untuk membawaku ke sana. Dan, aku seharusnya tidak mengambil apapun dari pembudidaya manusia. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari sakunya, menempatkan pedang pendek yang diberikan Haoren ke atas meja. Dia tahu dari pengalaman bahwa selama dia mengaku, Zhao Guang akan mengurangi hukuman. Karena itu, dia membuat pengakuan sebelum Zhao Guang mengatakan sesuatu. Zhao Guang terkejut dengan kata-kata Zhao Yanzi, dan Zhao Yanzi terpana dengan reaksi Zhao Guang. Ah, ayah tidak tahu tentang kita pergi ke surga kelima. Dia gugup. Aku akan mengatasi masalahmu nanti, Zhao Guang tampak galak. Dia berkedip, berpikir, bahkan pergi ke surga kelima bukan masalah besar jika dibandingkan. Ini benar-benar membingungkan kepala kecilnya. Zhao Guang perlahan berbalik ke Haoren. Haoren secara otomatis duduk tegak saat Zhao Guang mengarahkan matanya ke arahnya. Hari ini, kita berbicara tentang masalah Haoren, kata Zhao Guang kata demi kata. Hati Haoren dingin, tapi dia tertawa canggung karena dia tidak panik seperti Zhao Yanzi. Penatua Sun memberitahu aku tentang perjalanan kamu ke dojo seni bela diri hari ini. Aku yakin kamu mengetahui situasinya, bukan? Zhao Guang melanjutkan. Zhao Yanzi memandang Zhao Guang dan kemudian pada Haoren, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Situasi apa? Ya, aku sadar. Aku datang ke sini hari ini untuk mengajar Zi serta mendengarkan pendapat kamu tentang hal itu, kata Haoren. Kami memiliki dua pilihan sekarang. Zhao Guang mendorong sumpitnya ke depan, menunjukkan bahwa ia belum berencana untuk makan. Pertama, klan naga Lautan Timur dapat menyerukan konferensi suku naga awal. Kedua, jika kita bisa mendapatkan Grandmaster Heavenly Dragon Realm yang benar-benar bisa mendominasi kekuatan lain. Konferensi suku naga. Bukankah itu terjadi setiap 2 tahun? Zhao Yanzi bertanya, tetapi dia segera menutup mulutnya ketika Zhao Hongyu melihat ke arahnya. Jika itu adalah konferensi klan naga, itu akan menjadi negosiasi yang sangat sulit. Samudera Barat akan membuat masalah besar dari ini dan membuat kita Samudera Timur membayar kerugian mereka. Jika tidak, Samudera Timur akan terisolasi. Jika kita bisa mendapatkan Grandmaster Realm Naga Langit, mereka tidak akan banyak bicara karena kita akan jauh lebih kuat daripada klan naga lainnya. Haoren mengangguk. Dia mengerti bahwa pilihan terakhir hampir tidak mungkin. Karena itu, negosiasi tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan Samudera Timur. Bagaimana jadinya jika kita akan memanggil untuk konferensi awal? Tanya Haoren. Istana Naga Lautan Barat adalah salah satu dari 4 istana naga laut, apapun yang terjadi. Mereka memiliki hampir 1/6 Master Qian level dan Kun level di suku naga. Bagi kami, adalah hal yang baik bahwa Istana Naga Lautan Barat dihancurkan. Tetapi untuk seluruh suku naga, tindakan kami hanyalah kehancuran kecil dari jenis kami sendiri. Nada bicara Zhao Guang dingin, menunjukkan sikapnya terhadap situasi ini. Haoren mengangguk lagi. Ketika dia pergi ke Istana Naga Samudera Barat bersama Little Daoist Zen, dia tidak cukup berpikir, dan dia juga tidak berharap harta Dharma menjadi sekuat itu. Itu adalah perasaan yang hebat ketika menghancurkan setengah dari Istana Naga Lautan Barat. Namun, itu menempatkan klan Naga Lautan Timur di bawah tuduhan melanggar aliansi. Ini menjebak Samudera Timur dalam posisi yang aneh di mata publik. Sekarang klan Naga Lautan Barat kehilangan begitu banyak sumber daya dan menghadapi bahwa itu tidak dapat diperbaiki, mereka ingin menyeret klan Naga Lautan Timur ke bawah juga. Mereka bertindak sebagai pihak yang lemah dan melukis Samudera Timur menjadi penjajah. Semua klan naga dapat melihat kerusakan yang terjadi pada Istana Naga Lautan Barat, dan tidak mungkin bagi Samudera Barat untuk menghancurkan setengah dari apa yang mereka miliki untuk dijadikan pertunjukan sebagai korban. Oleh karena itu, semua kekuatan tiba-tiba beralih dari menghormati klan Naga Lautan Timur untuk mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Mereka bahkan mengurangi jumlah interaksi reguler. Alih-alih mengambil manfaat dari kekalahan klan Naga Lautan Barat, klan Naga Lautan Timur tidak menghasilkan apa-apa dan diisolasi oleh semua klan naga lainnya. Sebaliknya, klan Naga Lautan Barat mendapat simpati dari banyak klan naga lainnya, dan itu diam-diam menjadi inti dari Aliansi Lautan Anti Timur. Singkatnya, klan Naga Lautan Timur dihadapkan dengan krisis diplomatik yang paling kritis. Setelah ditinggalkan oleh suku naga, klan Naga Lautan Timur pasti akan memperkirakan penurunannya. Namun, Istana Naga Samudera Barat masih memiliki peluang untuk naik karena hanya kekayaan dan kekuatan yang dirusak daripada hubungan diplomatik utama. Inilah yang dikhawatirkan Zhao Guang.
Hao Ren seharusnya tidak pernah menghancurkan klan naga Laut Barat dengan mengubah setengah dari istananya menjadi reruntuhan. Katakan padaku apa yang kamu pikirkan, Paman. Hao Ren berpikir sebentar dan bertanya. Hao Ren tidak berencana untuk menyalahkan ini pada Zhen Chongming karena dia masih kecil. Hao Ren adalah orang yang menggunakan keong dan menghancurkan istana naga, dan semua yang dilakukan Zhen Chongming adalah memberinya kesempatan. Kami akan mencoba menyelamatkan situasi di konferensi suku naga. Skenario terburuk yang diajukan oleh para tetua, Zhao Guang menatap mata Hao Ren dan berkata, apakah klan naga Laut Timur harus memutuskan semua hubungan denganmu? Bab 320. Memutuskan semua ikatan. Kata-kata itu meledak di kepala Hao Ren. Memutuskan semua ikatan berarti bahwa dia tidak akan lagi menjadi Fuma klan naga Laut Timur, tunangan Zhao Yanzi, dan dia tidak akan dapat mengunjungi rumah Zhao Yanzi lagi. Setelah semua ikatan terputus, menghancurkan istana naga Lautan Barat tidak akan terhubung dengan Samudra Timur lagi. Ayah! Zhao Yanzi berteriak setelah tertegun selama beberapa detik. Apa maksudmu dengan Sever Altis? Aku tidak setuju. Aku sangat tidak setuju. Dia berteriak ketika wajahnya memerah. Hao Ren menatap Zhao Yanzi, tidak berharap dia bereaksi seperti ini. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa dia akan menyukai keputusan seperti itu. Zhao Yanzi cemberut dengan marah, dan dia tiba-tiba meletakkan tangannya di atas meja dan berdiri. Ayah! Siapa para tua-tua itu? Mereka tidak dapat memberitahu kamu untuk memutuskan semua ikatan. Mereka tidak pernah mengatakan apa-apa ketika Hao Ren melakukan hal-hal baik untuk Samudra Timur, dan sekarang mereka ingin mengusirnya begitu dia menyebabkan masalah. Klan Naga Lautan Timur kita tidak bisa setulus ini. Katanya. Dadanya bergerak naik dan turun dengan cepat saat dia memegang sumpitnya. Matanya terbuka lebar, dan dia melanjutkan, manakah yang menyarankan itu? Aku akan membakar rumahnya malam ini. Zhao Yanzi menoleh ke Zhao Hongyu setelah tidak mendapat reaksi dari Zhao Guang. Bu, kamu mengatakan bahwa kita naga harus berbudi luhur. Hao Ren tidak pernah memperlakukan aku dengan buruk. Dia tidak pantas menerima ini. Jelas, ucapan memutuskan semua ikatan, menyentuh sarafnya yang paling sensitif. Dia mengetuk meja dan berteriak sebentar sampai dia menyadari bahwa Hao Ren, Zhao Hongyu, dan Zhao Guang semua masih duduk dengan tenang di meja. Wajahnya tiba-tiba berubah lebih merah, dan dia mengintip Zhao Guang, merasa seperti balon kempes dan perlahan-lahan duduk. Aku pikir Zi benar. Hao Ren tidak pernah menganiaya Zi atau suku naga Lautan Timur. Jika kita hanya berurusan dengan ini dengan menyingkirkan Hao Ren, itu tidak pantas, kata Zhao Hongyu. Dia ada di pihak Hao Ren. Dengan kata lain, dia ada di pihak Zhao Yanzi. Situasi saat ini membuat mereka sakit kepala, tapi dia menentang mengorbankan Hao Ren. Zhao Yanzi memandang Hao Ren setelah dia duduk. Dia menggigit bibirnya dan melihat ke bawah sambil memerah. Dia bahkan berani meneriaki Zhao Guang untuk Hao Ren, yang selalu dianggapnya menjengkelkan. Faktanya, Zhao Yanzi bahkan tidak berani berbicara dengan keras di depan Raja Klan. Kami akan lebih memikirkannya. Zhao Guang mengambil sumpitnya tanpa menyatakan sudut pandangnya segera. Mari makan. Zhao Hongyu cemberut dengan enggan dan mengambil sumpitnya. Puluhan juta nyawa klan naga Lautan Timur berada di bawah kendali Zhao Guang, dan keputusannya akan memengaruhi dekade klan di masa mendatang dan bahkan berabad-abad di ujung jalan. Karenanya, dia tidak bisa memutuskan sendiri dan mengabaikan para penatua. Bahkan jika dia ingin melindungi Hao Ren dengan semua usahanya, dia harus meyakinkan para tetua di Istana Naga. Jika tidak, berbagai sudut pandang dapat menyebabkan gangguan internal. Tidak hanya keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang di klan Naga Lautan Timur. Dia harus bertanggung jawab atas jutaan pembudidaya dan puluhan juta anggota klan di wilayah mereka. Piringnya sudah agak dingin dan tidak sedap seperti sebelumnya. Tak satu pun dari 4 itu berbicara lagi. Yang bisa mereka dengar hanyalah suara yang dibuat oleh peralatan yang mengenai piring dan mangkuk. Zhao Hongyu berkata kepada Hao Ren setelah makan malam, Ren, kamu bisa pergi tutor Zi ke atas. Oke. Hao Ren berdiri dan mengumpulkan piring. Zhao Yanzi berjalan diam-diam ke tangga, cemberut. Saat Zhao Hongyu mulai membersihkan, dia melihat ke arah Zhao Guang. Mereka jelas punya sesuatu untuk dibicarakan. Hao Ren dan Zhao Yanzi diam-diam memasuki kamarnya satu persatu. Zhao Yanzi menutup pintu dan berjalan ke mejanya sebelum mengeluarkan pekerjaan rumahnya dari tasnya. Hao Ren juga mengeluarkan materi bimbingan belajar. Dia kemudian menarik kursi di sampingnya.
Biarkan aku memberitahu kamu. Apapun yang mereka katakan, jangan dengarkan mereka. Zhao Yanzi tiba-tiba berbalik ke Hao Ren dan berkata. Hao Ren tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Zhao Yanzi tiba-tiba marah. Aku akan memutuskan hubungan dengan mereka jika mereka memutuskan hubungan denganmu. Di mana kamu akan tinggal? Tanya Hao Ren. Aku akan hidup, tinggal di rumahmu. Kata Zhao Yanzi setelah ragu-ragu selama setengah detik. Dia tahu bahwa nenek Hao Ren sangat menyukainya, dan begitu pula orang tua Hao Ren. Dia bisa pergi ke nenek untuk berlindung jika dia tidak punya tempat untuk pergi. Dia merasa aneh tentang ini sendiri. Jika itu sebelumnya, dia akan lebih dari senang untuk klan Naga Lautan Timur untuk memutuskan hubungan dengan Hao Ren. Namun, dia menjadi sangat marah hari ini dan memihak Hao Ren dengan kuat. Apakah itu karena Hao Ren adalah tunanganku? Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Zhao Yanzi agak bingung. Dia tidak berminat melakukan pekerjaan rumah sama sekali. Pikirannya berantakan karena dia baru saja menyadari bahwa semuanya begitu tidak dapat diandalkan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Zhao Guang memilih untuk tidak melindungi Hao Ren dan mengapa sikap Zhao Hongyu tidak tegas. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang tuanya, yang dulu memanjakan dan melindunginya, sekarang berdiri di sisi yang berlawanan. Bagaimanapun, dia akan menjadi orang pertama yang menolak rencana itu jika Samudra Timur memutuskan hubungan dengan Hao Ren. Sebuah pemikiran muncul di benaknya, aku akan menjadi istri Hao Ren jika Hao Ren tidak bisa menjadi Fuma Lautan Timur. Hao Ren menyenggolnya dengan tangannya ketika dia melihat ekspresi wajahnya berubah dengan cepat seperti saluran TV. Hei, mari kita mulai bekerja. Kamu masih dalam mood untuk ini. Zhao Yanzi mengangkat alisnya. Memutuskan semua ikatan dan bimbingan adalah dua hal yang berbeda. Finalmu sedang dalam perjalanan, kan? Kata Hao Ren. Zhao Yanzi kehilangan semangatnya saat mendengar final. Ya, ujian terakhir adalah sesuatu yang membuatnya sakit kepala. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melampaui rekor Xie Yujia di sekolah menengah Lingzhou. Subjek utama kami adalah matematika hari ini, dan aku memiliki 6 pertanyaan geometri dan 6 pertanyaan aljabar yang siap untuk kamu. Kamu akan selesai segera setelah selesai. Hao Ren meletakkan 2 lembar kertas di depan Zhao Yanzi. Dia memasukkan pertanyaan ke Zhao Yanzi terlepas dari emosinya seolah-olah dia terbuat dari kayu. Zhao Yanzi memutar matanya dengan kasar pada Hao Ren, merasa seperti memutuskan hubungan dengan Hao Ren mungkin bukan ide terburuk. Namun, dia hanya cemberut untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia melemparkan dirinya ke meja dan mengambil bolpoin dari wadah. Kemudian, dia membalik selembar kertas kosong dan mulai bekerja keras pada pertanyaan-pertanyaan itu. Hao Ren mulai mempertimbangkan situasinya sendiri ketika Zhao Yanzi fokus pada pertanyaan. Dia pasti telah melangkah terlalu jauh dengan menghancurkan setengah dari Istana Naga Lautan Barat. Klan Naga Lautan Barat tidak berani melakukan apapun tentang Zhen Chongming, tetapi mereka yakin akan mengambil ini sebagai kesempatan untuk mengarahkan panah mereka ke klan Naga Lautan Timur. Ketika dia merobohkan gerbang Istana West Ocean Dragon dan menghancurkan bangunan-bangunan, dia merasa senang melampiaskan semua dendam yang menumpuk. Dia tidak berpikir banyak karena dia terlalu sibuk membalas dendam untuk klan Naga Lautan Timur dan dirinya sendiri. Sebenarnya, jika Zhen Chongming dan Hao Ren melarikan diri segera setelah Old Man Zheng berlari keluar dari gunung belakang, klan Naga Laut Barat tidak akan memiliki bukti. Semuanya bisa dihindari jika East Dragon Palace memilih untuk tidak mengakuinya bagaimanapun caranya. Namun, Zhen Chongming terlalu keras kepala untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia bahkan dengan kasar menghukum Pak Zheng dengan memaksanya untuk menyerahkan harta. Ini jelas telah membuat klan Naga Laut Barat pergi, yang menyebabkan keputusan mereka menyeret klan Naga Lautan Timur bersama mereka. Seperti kata pepatah, unta ramping lebih besar dari seekor kuda, dan seekor binatang buas yang terpojok akan melakukan hal-hal putus asa. Itu adalah strategi alami bagi klan Naga Lautan Barat untuk tidak membiarkan klan Naga Lautan Timur pergi. Hao Ren memang merasa seperti itu adalah kurangnya pertimbangannya yang menempatkan klan Naga Lautan Timur dalam posisi canggung ini. Hei! Zhao Yanzi menyenggol Hao Ren dengan tangannya, aku sudah selesai. Hao Ren begitu fokus pada pemikiran bahwa dia tidak tahu 1 jam telah berlalu, dan Zhao Yanzi telah menyelesaikan semua 12 pertanyaan selama ini. Biarkan aku melihatnya. Hao Ren mengambil alih kertas dan mulai menilai pertanyaan. Benar, Hao Ren baru saja akan merasa bahagia untuknya ketika dia menyadari pertanyaan terakhir salah.
Dia hanya mendapatkan 4 dari 12 pertanyaan dengan benar. Dengan nilai total menjadi 100, itu adalah 33,3. Bahkan jika hanya ada 8 pertanyaan, dia nyaris tidak lulus. Wajah Zhao Yanzi tampak muram ketika dia melihat salib merah di atas kertasnya. Dia cemberut. Aku membuat kesalahan karena suasana hatiku tidak baik. Dia bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri dengan menggunakan alasan lumpuh ini. Dia hanya mendapatkan 4 dari 12 pertanyaan yang benar dalam 1 jam. Selain itu, pertanyaannya tidak sulit. Alih-alih menyalahkannya, Hao Ren meletakkan kertas di atas meja dan berkata, aku tidak akan membahas 4 yang pertama yang kamu lakukan dengan benar. Dalam pertanyaan kelima, dalam segitiga ABC, sudut ACB adalah sudut kanan. Hubungkan D dan analisis hubungan antara DF dan EF. Untuk masalah pemeriksaan seperti ini, kamu harus mencari tahu hubungan antara sudut pertama. Hao Ren tidak mengolok-oloknya. Sebaliknya, dia mulai menganalisis pertanyaan untuknya dengan sabar. Zhao Yanzi sedikit terkejut, dan dia mendengarkan dengan hati-hati dengan mata terbuka lebar. Hao Ren memeriksa pertanyaan dengan pensil. Dia tidak pernah benar-benar menganggap dirinya tunangan Zhao Yanzi atau memikirkan masalah klan naga Lautan Timur ketika dia mengajari dia. Namun, Zhao Yanzi tidak fokus seperti Hao Ren. Dia menatap wajah serius Hao Ren dari waktu ke waktu sementara dia melihat pertanyaan. Sebenarnya, meskipun Hao Ren tidak setampan itu, dia terlihat sangat menarik baginya ketika dia sepenuhnya fokus pada sesuatu. Sama seperti ketika dia berkonsentrasi pada kultivasi, dan hal yang sama terjadi ketika dia mempelajari cetak biru di studio Zhao Hongyu. Hao Ren tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Yanzi sedang menatapnya ketika dia menjelaskan pertanyaan. Dia terkejut sedikit sebelum bertanya padanya, Zhao Yanzi berbalik dengan gugup saat jantungnya mulai berpacu seperti orang gila. Lalu, pertanyaan nomor 12, yang merupakan persamaan ini, 1A plus AX sama dengan 1B plus BX. Untuk pertanyaan seperti ini, kamu harus menggabungkan dua bagian di setiap sisi. Kemudian, kamu melakukan perkalian dan pembagian diagonal. Setelah mengatur ulang persamaan, kamu dapat mengambil X keluar, Hao Ren menulis dengan cepat saat dia menjelaskan. Aku tahu. Kamu banyak bicara, aku tahu bagaimana melakukan ini. Aku hanya sedikit ceroboh. Dia memukul bahu Hao Ren. Jadi, jawabannya adalah X sama dengan BA. Hao Ren meletakkan pensil ke bawah dan menggosok bahunya. Aku tahu. Zhao Yanzi tidak bisa membantu tetapi menekankan sekali lagi. Kenapa kamu salah jika kamu tahu itu? Hao Ren tersenyum. Dia membuka pintu kecil ke balkon dan berkata kepadanya, sudah terlambat. Aku pergi. Dia tidak ingin pergi ke ruang tamu di mana dia harus berbicara dengan orang tua Zhao Yanzi lagi. Oleh karena itu, dia naik ke Little White dan terbang ke langit. Zhao Yanzi berlari ke balkon, dan yang bisa dia lihat hanyalah Hao Ren berlari menjauh seperti bintang jatuh yang dikelilingi oleh bola energi merah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.